Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah izinkan kita masih bisa silaturahim. Kali ini mengangkat tema yang Masya Allah, agar doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran, surat ke-40, juz ke-24, ayat ke-60. Allah berjanji, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan mengijabah doa-doa kamu. Kita bertanya, kenapa saat doa kami kok tidak diijabah, doa kami kok tidak dikabulkan? Nah, lewat kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya pribadi buat Al-Fakir yang menyampaikan, juga ikhwafillah yang ikut menyimaknya. Satu hadis, Nabi mengajarkan, begini perintahnya, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Yang artinya, mintalah kamu kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Dan kamu harus meyakini doa-doa kamu pasti Allah ijabah. Nabi memberikan informasi, wa'lamu, ketahui oleh kamu sekalian, Allah nggak akan mengijabah doa seorang hamba daripada hamba yang berdoa min qalbin ghafilin lahin. Hamba yang berdoa sementara dari hati yang tidak konsentrasi dan lalai. Jadi ingat, ya, sekiranya kita mau memakai bahasa Arab, silakan. Bagus, memang sumber-sumber doa dari Nabi dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi bukan maksud menggurui, alangkah baiknya kita harus tahu maknanya. Kan tidak lucu kalau misalkan kita nggak paham maknanya, percis nanti, ya mohon maaf, tidak ada isinya. Kenapa? Karena dasar yang pertama, Allah nggak akan menerima doa seorang hamba yang nggak tahu, yang nggak konsentrasi, yang lalai. Itu yang pertama. Jadi betul-betul antara lisan yang kita minta, hati kita paham, ya Allah. Contoh, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Di hati ngucap, ya Allah, kami mohon padamu, berikan kepada kami keafiatan. Nah, seperti itu. Ya. Yang kedua, patut diingat ikhwafillah, di mana Nabi di dalam berdoa ada kriterianya, ada tata caranya. Setelah hati kita yakin, penuh konsentrasi, yang kedua dianjurkan untuk membaca, mengawali dalam doa basmalah. Setelah baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, hamdalah. Mau yang panjang, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Atau yang minimal, alhamdulillah rabbil alamin. Rangkaian yang keempat, ya, jadi setelah istighfar, basmalah, hamdalah, salawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita baca, karena sehebat apapun kita sholat, kalau tidak salawat, tidak sah sholat kita. Ya, jadi yang namanya salawat jangan dianggap remeh kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi kita awali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perumpamaannya, orang yang membaca doa tapi tidak membaca salawat, kalau boleh diumpamakan seperti ngirim surat tak pakai alamat. Nyampainya ke Depok, ke rumah Ayu Ting Ting, alamat palsu. Nah, ya, jadi sia-sia. Ini kriterianya. Ada hal-hal lagi lain yang bisa kita ambil untuk di mana doa kita bisa Allah ijabah. Jangan kemana-mana, insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan. Ikhwafillah rahimakumullah, untuk hal-hal berikutnya agar doa kita Allah ijabah, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi lewat kitabnya yang bernama Nasaihul Ibad. Beliau angkat sebuah kisah yang pernah dialami oleh seorang wali Allah yang bernama Ibrahim bin Adham. Ketika beliau melewati kota Basrah, ya, melewati sebuah tempat keramaian, ini para penduduk tahu yang lewat seorang wali Allah. Mereka pun memanggil, wahai, ya, Ibrahim bin Adham, kami mau bertanya kepada engkau. Kami berdoa kepada Allah, tapi kenapa doa kami Allah nggak ijabah? Lantas Ibrahim bin Adham pun mengatakan, ya ahlal Basrah, wahai ahlal Basrah, sebabnya karena hati kamu mati dengan beberapa hal. Ya, disebutkan dalam kitab ini ada 10 hal, tapi sekiranya nggak kecapai ke semuanya, insya Allah dalam kesempatan waktu sekitar akan saya sampaikan. Yang pertama kata beliau,
Apa? Arabtumullah walam tuaddu haqqahu. Kamu doa sama Allah. Kamu tahu Tuhan kamu Allah. Tapi kamu tidak memenuhi hak-haknya. Tuh yang pertama. Yang menjadi sebab doa kita Allah nggak ijabah. Kamu mengenal Allah. Tapi kamu nggak memberikan hak-hak Allah. Yang kedua disebutkan lagi oleh Ibrahim bin Adham. Apalagi? Qara'tum kitaballah. Kamu gemar membaca Al-Quran. Walam ta'malu bihi. Tapi kamu tidak pandai mengamalkan isinya. Kamu baca Quran. Bahkan di Ramadan bisa khotam berkali-kali. Tapi kamu tak mengamalkan isinya. Yang ketiga disebutkan lagi. Apalagi disebutkan? Disebutkan lagi yang ketiga. Apa? Adda'aitum. Kamu mengakui. Di mana kamu cinta hubba Rasulillah. Kamu cinta kepada Rasulullah. Taraktum sunnatahu. Tapi kamu meninggalkan sunnah-sunnahnya. Masih berani makan sambil berdiri. Masih yang namanya untuk makan tanpa baca bismillah. Padahal kalau kita lihat dari mulai kita melek mata sampai kita tidur lagi. Kalau kita mau melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah, itu semuanya tidak lepas daripada sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dijelaskan lagi yang berikutnya, apalagi kamu mengakui bermusuhan kepada setan, tapi kamu sering tingkah laku kamu bekerja sama dengan mereka. Disebutkan lagi, kamu katanya cinta dengan sorga, tapi kamu tidak mempersiapkan untuk bekal masuk sorga. Ini hal-hal disebutkan oleh Ibrahim bin Adham untuk dimana doa kita supaya bisa dijabah, jangan sampai melupakan. Saya sebutkan 5 hal barusan. Dan intinya dari hati, Pak Nurul yakin ke Salembah. Kalau kita yakin, pasti doa kita Allah ijabah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.